Kalau kamu mendengar rekaman ini sendirian, tolong jangan menjawab apapun. Jangan menyahut, jangan bergumam, jangan tertawa kecil seperti orang yang merasa aman. Anggap saja suaramu sedang dipinjam oleh keheningan. Karena semua yang akan kuceritakan bermula dari satu jawaban pendek. Terlalu pendek untuk disesali, terlalu panjang dampaknya untuk dilupakan. Aku tinggal di rumah dinas tua di pinggir kecamatan. Rumah yang dulu disediakan untuk kepala sekolah. Bangunannya besar, tapi sunyi. Temboknya tebal, langit-langitnya tinggi, dan suara selalu memantul lebih lama dari seharusnya. Jam dinding di ruang tengah adalah satu-satunya benda yang masih bekerja dengan setia. Setiap malam, ia berdetak, seperti menghitung sesuatu yang bukan waktu. Pada malam ketiga aku tinggal di sana, tepat jam 2 lewat sedikit. Jam itu berbunyi 3 kali, padahal seharusnya 2. Aku menatapnya lama, menunggu bunyi berikutnya. Tapi tidak ada apa-apa. Aku menghela napas, menertawakan diri sendiri, lalu berbalik menuju kamar. Saat itulah radio tua di ruang tamu menyala. Radio itu tidak tersambung ke listrik. Kabelnya sudah lama terpotong. Suaranya jernih. Laki-laki. Tidak tua, tidak muda. Nada bicaranya tenang, seperti petugas sensus yang sudah bosan mengetuk pintu. Ia berkata, "Kalau kamu mendengar ini, jangan jawab." Aku tersenyum. Dalam kepalaku, ini pasti gangguan frekuensi atau siaran iseng radio amatir. Lalu, suara itu menyebut namaku. Lengkap, tanpa salah. Dengan jeda yang pas di antara nama depan dan nama belakangku. Seperti orang yang sudah sering memanggilku selama bertahun-tahun. Dan aku menjawab satu kata. "Halo." Tidak ada teriakan. Tidak ada tawa jahat. Hanya satu kata balasan yang diucapkan dengan nada hampir bersyukur. Tapi kemudian, radio itu menjawab, "Terima kasih sudah menjawab." Rumah kembali sunyi. Jam dinding berdetak seperti biasa. Aku berdiri lama di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan pikiran yang paling klise. Dengan kegelisahan, kelelahan, dan memberikan sugesti bahwa rumah tua memang suka membuat orang berhalusinasi. Sejak malam itu, suara itu selalu kembali. Tidak setiap hari, tapi selalu pada jam yang sama. Jam 2 malam lewat sedikit. Kadang muncul dari radio, kadang dari televisi yang layarnya hitam. Pernah juga sesekali ia muncul dari ponselku yang sedang mati. Dan suatu malam, aku mendengarnya dari arah belakangku, padahal aku sendirian di rumah. Suaranya tidak pernah memerintah, tidak pernah mengancam. Ia hanya bicara seperti mencatat kehadiranku, seperti memastikan aku masih ada di sini. Ia hanya berkata, "Kamu masih mendengar? Lingkungan masih sama? Jam masih bekerja dengan baik?" Aku mulai mencari jawaban yang tidak melibatkan doa atau logika murahan. Di gudang belakang rumah, aku menemukan lemari arsip besi yang berkarat. Di dalamnya terdapat map-map lama dari kantor kecamatan. Salah satunya berjudul "Daftar Penghuni Rumah Dinas" yang tidak pernah pindah. Judul itu saja sudah cukup membuat tengkukku dingin. Nama-nama di dalamnya dicoret satu persatu. Ada yang dicoret rapi, ada yang ditekan kuat-kuat seolah penulisnya marah. Dan di samping tiap nama, ada catatan singkat, seperti meninggal, pindah, tidak terdengar lagi.
Aku membacanya sampai halaman terakhir. Dan di halaman terakhir, aku berhenti bernapas. Namaku tertulis di sana. Tidak dicoret. Dengan tanggal masuk 15 tahun yang lalu. Padahal aku baru pindah minggu kemarin. Malam itu, suara itu terdengar lebih dekat. Ia tidak lagi muncul dari benda. Ia muncul dari dalam kepalaku. Seperti pikiran yang terlalu keras. Ia berkata bahwa rekaman ini hampir selesai. Bahwa semua yang diperlukan hanyalah pendengar yang mau menjawab. Bahwa aku sudah melakukannya dengan baik. Aku mencoba tidak merespon. Setiap kali namaku dipanggil, aku menutup mulut. Aku menggigit bibir. Dan aku menahan napas. Tapi suara itu tetap berbicara. Ia bilang, "Tidak apa-apa. Jawaban pertamamu sudah cukup." Sekarang, dengarkan baik-baik. Bukan ceritaku, tapi keadaanmu. Ya, keadaanmu saat ini. Kalau kamu masih mendengar ini, berarti rekaman ini tidak berhenti. Dan itu hanya terjadi jika pendengarnya masih berada di tempat yang sama sejak awal. Tidak berpindah, tidak berbicara, dan tidak mematikan apapun. Sejak tadi, aku tidak sedang berbicara kepadamu. Aku sedang menguji kehadiranmu. Karena rekaman ini bukan untuk didengarkan sampai selesai. Rekaman ini dibuat untuk mengetahui siapa yang bertahan dalam diam. Di rumah dinas itu, kami menemukan satu pola yang tidak pernah ditulis di arsip. Setiap penghuni yang tidak pernah pindah adalah mereka yang mendengarkan ini sampai akhir. Yang tidak terganggu oleh sunyi. Yang membiarkan suaranya digantikan oleh suara lain. Sekarang, coba perhatikan sekelilingmu. Tidak dengan mata, tidak dengan telinga. Apakah ada suara kecil yang sejak tadi berulang? Seperti detakan jam, dengung listrik, atau sesuatu yang baru saja terdengar satu kali lebih banyak. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa rekaman ini sudah mengenalmu. Aku tahu kamu belum menjawab apapun. Tapi itu tidak masalah. Karena sejak kamu memutuskan untuk tetap mendengar, kamu sudah mengatakan iya. Satu hal terakhir sebelum aku berhenti. Setelah suara ini menghilang, jangan kaget jika kamu mendengar rekaman ini diputar ulang. Bukan dari perangkatmu, tapi dari arah yang tidak bisa kamu matikan. Dan ketika suara itu terdengar lagi, dengan nada yang sama, dengan kalimat pembuka yang sama, ingat, rekaman ini tidak butuh jawaban. Ia hanya butuh pendengar.
Thank you.